Makanya kan wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin udah lah ya, itu sering banget gitu bahwa untuk merahmati gitu. Nah jadi saya rasa once kita bicara dalam konteks di ngaji Rasul kan pernah dibahas tuh tentang religiositas gitu kan, religius tapi nakal itu ya kan. Sehingga kalau kita sekarang berbicara dalam konteks agama itu menjadi penting tetapi lupa esensi kemanusiaannya, maka jangan-jangan menuhankan agama gitu. Dan beragama belum tentu memiliki moral yang bagus. Dan mungkin penting banget untuk melakukan keseimbangan antara religion sebagai jembatan, Tuhan sebagai tujuan dalam konteks bahwa ada religi dan ada spiritualitas gitu. Nah jadi kayaknya itu sih Mas, awal Januari kemarin harus ke umroh tuh untuk wah luar biasa sih. Jadi ternyata begitu ngelihat dengan kesadaran yang berbeda gitu ya, banyak sekali pemaknaan-pemaknaan yang saya rasa menghidupkan semangat spiritnya Rasulullah gitu. Yang saya rasa spirit beliau itu adalah selalu meningkatkan yang namanya kemanusiaan. Itu sih Mas. Iya, menarik. Kalau dengar Kang Abu ngomong malas nanya. Pengen denger terus. Mas, itu serius beneran iya ya, dan maksudnya yang sekarang banyak tersebar itu justru malah yang iklan-iklannya gitu loh Mas, bukan film aslinya lah gitu kira-kira. Iklan-iklan yang justru malah ya kita jadi bisa berantem gara-gara kunut nggak kunut bisa gitu. Gerakan ini dan gerakan itu beda bisa berantem, padahal kan aduh betapa mulianya beliau mengangkat derajat perempuan misalnya, saling menghormati untuk melepaskan di situ konteks di mana nggak usah perang deh, kita islah, kita beneran bisa berdamai gitu Mas. Yang akhirnya sekarang kan jadi terkotak-kotakan yang melihat identitas gitu kan, sayang banget gitu Pak. Dari penjelasan Kang Abu itu menjadi jelas bahwa ternyata kalau ngomong soal humanis, lebih humanisan orang Indonesia dibandingkan orang Arab zaman itu dulu. Iya. Artinya bahwa kita kemudian memahami bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat secara biografinya Nabi Muhammad, perjuangannya itu kan sangat luar biasa. Tapi sekarang mulai disalahpahami gitu. Nah, terkait dengan esensi umroh lagi kan, kalau di sana dirasakan gimana sih dari orang pemerintahan Arab Saudi sendiri kira-kira? Ini lebih pada ke perputaran roda ekonomi aja, atau kemudian memang benar-benar mereka membangun nuansa spiritualitas yang gimana itu? Ya sekarang tuh Sa'i bisa pakai mobil golf Mas, dan bayar. Terjawab lah ya. Terjawab, udah simpelnya gitu aja. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kenapa tempat-tempat suci diperebutkan, karena ada esensi ekonomi di belakang. Mau nggak mau Mas, mau nggak mau. Sekarang kayak pemerintah Arab mungkin kalau kita ngelihat ya balik lagi ya, membuka tempat-tempat yang sekarang lebih bisa dikunjungi gitu. Aku tuh kemarin baru pertama kali dari 4 jam dari Madinah itu ada yang namanya Al-Ula, dan Al-Ula ini dibuka untuk internasional gitu ya. Jadi ada direct flight dari mana-mana, dan itu dibikin tempat wisata keren banget gitu Mas. Yang akhirnya ya saya melihat bahwa kalau kita bicara ya mau nggak mau, suka nggak suka, dimanapun konteks mau melakukan umroh dan haji, mau nggak mau ada uang di situ gitu, ada perputaran roda ekonomi di situ gitu. Dan ya balik lagi, itu sangat membantu perputaran roda ekonomi mereka kan gitu. Dan mereka kan sadar bahwa minyak ini kan pasti akan habis gitu. Betul. Tapi tamu Allah nggak akan pernah habis. Betul. Nah di situ terjadi paradoks sih memang, bahwa itu tadi ya, ketika kita melihat ada semuanya, karena gini Mas, apapun ya, aku bicara apapun konteks, mau kita bicara dalam pengetahuan, mau kita bicara dalam agama, mau kita bicara dalam pekerjaan apapun, inti dari manusia itu kan cuma satu Mas, survival. Itu tuh semua hanya melakukan survival kan? Apapun itu metodenya gitu. Nah jadi ya balik gitu ya, pun kalau kesana dengan kesadaran, kita akan mengambil pemaknaan iya. Kesana hanya ikut-ikutan, ya udah, seenggaknya kalau haji juga dapat gelar lumayan lah gitu. Pun ada dengan isme, kalau misalnya korupsi ke sana terus dihapuskan dosa, ya udah juga gitu misalnya. Itu kan kembali kepada perspektif pemaknaannya masing-masing gitu ya. Tapi point of view-nya kalau kembali ke pertanyaan Mas Hendra tentang perputaran roda ekonomi, saya bisa bilang bahwa itu sangat membantu perputaran roda ekonomi mereka gitu. Karena mau nggak mau hotel tambah banyak, rate-nya juga makin mahal gitu ya. Dalam konteks perputaran di situ secara apa semua, mau makanan kayak parfum kayak apa semua gitu Mas, itu kan sangat membantu gitu.
Nah, jadi saya rasa ya kembali gitu ya, salah satu mungkin kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, kegiatan itu juga yang namanya umroh dan haji sangat membantu roda perekonomian mereka. Oke, Itu sih. dapat. Nah, sekarang Kang Abu, ini kan katanya kita masuk ke zaman Aquarius, banyak orang bicara soal itu gitu ya. Tiba-tiba muncul secara bersamaan, secara kompak begitu. Abu Marlo, terus Saiful Karim. Oh, yang aneh-aneh gitu maksudnya. Zainuddin Faiz, ya kan? Mas Faiz kan, terus kemudian Dr. Niu Hasan, ada lagi Kumaila Hakimah gitu ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini muncul bersamaan dan kemudian menawarkan sebuah alternatif beragama yang sedikit-sedikit tidak menjelek-jelekan mereka yang di luar agama Islam gitu kan, ya. Lebih menenteramkan dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu kan mereka yang rame itu kan yang pakai titel-titel yang belum tentu kebenarannya gitu ya, titel kiai, titel gus, titel habib. Sekarang kan mulai pada nyungsep semua gitu, yang Habib itu kan pada jadi common enemy kan sekarang. Nah, ini sebenarnya kalau dalam perspektif Kang Abu gitu, kenapa kemudian ini bisa seperti ini gitu? Karena mungkin kita menyediakan lahan untuk netizen nyinyir aja sih. Gitu ya, Kang? Karena menarik gitu ya, dengan perspektif yang berbeda dinyinyirin terus gitu Mas. Jadi ya udahlah ya, dengan yaitu netizen kita tuh sangat akan tidak pernah membuat gagal dalam menghibur Mas. Itu menarik gitu pokoknya ya. Komentar netizen tuh menarik gitu. Dan saya thanks kepada apapun itu gitu, karena ya kembali bahwa konteksnya adalah pembelajaran gitu. Nah, cuman saya mau melihat sejujurnya Mas, aku tidak mempelajari tentang Aquarius itu gitu ya, Pisces lah apa itu, aku sangat nggak tahu tentang itu gitu. Jadi aku akan memilih menjawab dan merespon sesuatu yang aku tahu gitu, karena kalau aku nggak tahu aku akan bilang aku nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau kita mau melihat dalam konteks ini, menurut saya adalah ini adanya signifikansi perubahan sosial media, signifikansi perubahan percepatan yang namanya informasi Mas. Kita tahu dari zamannya Telegram ke pager itu lama gitu misalnya. Tapi sekarang dari mulai ya kita tahu dari mulai zaman-zaman MIRC gitu, Yahoo Messenger, sampai sekarang sampai sekarang WhatsApp, sampai sekarang ada ChatGPT. Ini kan eksponensial gitu Mas. Si informasi ini kan luar biasa gitu. Nah, mungkin dengan blow up media, dengan konteks kemudahan sosial media, ya let's say gitu ya. Saya research itu udah 14 tahun Mas. Oke. Tapi mungkin sekarang ada orang yang lebih banyak tahu saya, ya karena sosial media yang berkembang aja sih sebenarnya gitu. Gitu intinya. Ya kita tahu misalnya Gus Baha udah lama banget juga, Riwa Hasan udah lama, Buya Syakur almarhum itu kan sebetulnya udah lama banget melakukan gerilya, cuman semua terblow up karena sekarang dengan kecepatan media sosial, dengan berita yang hampir by second Mas. Hari ini kejadian, detik ini bisa di-share gitu. Kan kita tahu waktu zaman koran, kejadiannya hari ini kita semua baru tahu besoknya, 24 jam. Sekarang split second, masuk ke trending topik Twitter, semua orang bisa tahu sedunia gitu. Nah, jadi saya rasa ini adalah konsekuensi dengan percepatan teknologi, percepatan arus informasi yang deras, itu yang membuat apapun itu ya cepat, lebih dalam konteks yang namanya bisa terekspos gitu. Nah, pun kalau saya melihat gini Mas, kita tahu bahwa setiap manusia itu kan bertumbuh Mas, gitu ya, bertumbuh dan bertumbuh. Sesaat kita bicara dalam konteks, saya mungkin akan membagi dua nih. Ada yang disebut dengan epistemologis, ada yang disebut dengan ontologis, katakanlah begitu. Epistemologis itu adalah sebagaimana harusnya. Kalau ontologis itu adalah seapa adanya. Sesaat kita bosan dengan dogma, doktrin yang nggak masuk akal, yang apa, kan sekarang makin deras nih, perbandingan informasi makin banyak gitu Mas. Belum lagi sains terus meningkat. Sains terus meningkat gitu. Kan kita tahu kalau misalnya pendekatan Barat dan Timur, ketika Barat itu selalu mengedepankan ontologis, katakanlah begitu, Timur itu lebih kepada pemaknaan. Nah, sekarang kan udah agak sulit gitu ya ngasih anak kecil bahwa, nah kalau kamu nggak sholat nanti masuk neraka. Anaknya bakal nanya, emang neraka di mana mah? Gitu. Ya.
Zaman kita mungkin enggak, Mas. Kenapa? Karena tidak ada pembanding informasi yang dalam tanda petik arus deras informasinya nggak terlalu banyak gitu. Justru yang menarik adalah sekarang dengan overload information, kebanyakan informasi, yang paling penting adalah filterisasinya gitu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Hendra, saya nggak melihat dari sisi zaman atau apa gitu ya, akuarian atau apa dan lain-lain, tapi saya rasa dengan masuknya teknologi dengan sumber informasi yang makin deras, dan ini masih banyak loh Mas, orang-orang yang nggak ketahuan, belum ketahuan gitu. Betul. Gitu. Nah kan Ngaji Roso kan tukang ngumpulin orang-orang nggak jelas ya. Dan Mas Hendra yang lainnya kan pasti akan terjadi juga gitu. Nanti di reaction sama orang thumbnailnya Ngaji Roso ngumpulin orang nggak jelas gitu kan rata-rata gitu ya. Gitu Mas, dan other taste gitu ya, kalau saya bicara dalam konteks dengan pemahaman pemikiran yang berbeda, karena kembali gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks, kalau kita jadi otentik Mas, kita dicari kok. Oke. Pasti Mas, kenapa? Karena yang dicari itu beda gitu, bukan yang lebih baik gitu. Karena begitu kita otentik, berarti kita beneran secara subjektif memberikan warna kepada sesuatu yang belum ada gitu. Dan ketika seseorang itu mau terbuka terhadap hal baru, dengan terbuka dengan dalam konteks yang namanya belief system yang baru, kan Mas Hendra, dalam perspektif saya ya, sampai hari ini, buat saya, hal yang terpenting dalam hidup itu adalah mampu meng-unlearn, melepaskan pengetahuan lama gitu. Karena sesaat pengetahuan lamanya nggak lepas, kita nggak maju loh. Karena kita terlalu melekat kepada pengetahuan yang lama gitu. Yang artinya dinamis ya. Semesta itu dinamis gitu. Dan saat nggak dinamis, nggak mengikuti perkembangan zaman, Nokia aja bangkrut kan gitu. Betul nggak? Jadi kalau ceramahnya gitu-gitu aja misalnya, modulnya itu lagi gitu, bosan pasti Mas. Karena tingkat kebosanan itu pasti terjadi gitu. Dan kembali kepada realitas itu kan nggak bisa dibohongin ya. Udah nggak bisa lagi dengan dogma, stigma, dongeng. Ya realitasnya begini kok gitu intinya. Itu sih Mas. Jadi teman-teman yang masih muda-muda, yang menggeluti dunia musik, semuanya pada suka semua loh dengan orang-orang yang saya sebutkan di awal tadi, seperti termasuk Kang Abu gitu, karena menawarkan opsi beragama yang lebih santai, lebih adem, lebih tentram gitu kan. Cuman ya mungkin ke depan kita mungkin akan jarang lagi melihat sebuah tayangan pemandangan-pemandangan di mana orang pada berebut untuk makan makanan sisa. Yailah ya, mencium kaki habaib lah ya. Terus itu mungkin agak tergerus lah ya. Iya, semuanya pasti akan ada masanya Mas. Semua kita pernah nggak ada kok manusia. Iya. Terus kita nggak ada, kenapa sih gitu? Ya, dalam artian semuanya kalau tidak mengikuti beradaptasi, semuanya pasti akan ketinggalan sih Mas. Itu sih poinnya. Dan kita bicara tentang realitas bahwa ya kembali ya, bahwa beragama itu kan konteksnya yang tadi saya cerita di awal, bahwa orang Nabi Muhammad aja ngajarin tentang humanity kok. Dia tidak menghancurkan Christianity, dia tidak menghancurkan Yahudi, tapi merangkul untuk membuat suatu ekosistem di mana semuanya ini melakukan dalam konteks yang namanya apa? Kebermanfaatan ujungnya sih Mas. Gitu. Nah, ya balik sih, ini akan bisa ketika satu, critical thinkingnya mulai jalan gitu ya, mau terus belajar. Tapi mau nggak mau alam itu akan memaksa kita untuk berubah kok. Mau nggak mau sih Mas. Ya contohnya waktu pandemi, nggak ada yang umroh dan haji ya. Gimana coba? Saya pernah dikasih tahu bahwa Kang, nanti ya kalau orang yang tawaf berhenti akan kiamat gitu. Kan nggak masuk akal ya. Pada 8 tahun yang lalu mau ngomong ngebantah, belum ada buktinya gitu. Tapi ternyata nggak ada yang umroh, nggak ada yang tawaf, biasa aja kok gitu. Nah, artinya apa? Kita mungkin lebih banyak dibombardir oleh dongeng gitu Mas, storytelling gitu, which is apa ya, pilihan kita mau mempercayai itu sebagai sesuatu. Tapi poin pentingnya adalah sekarang semua yang berbicara adalah realitas sih sebetulnya.